warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diangkuh oleh Ibu Rika Rahmadina Putri, SEI MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayasa Hanifah Idrikis, mahasiswi semester 3, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kota Prabubuli dengan NIM 10521006. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang kesejahteraan dalam Islam. Kilas balik masalah. Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia dalam mengaktualisasikan dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Islam sejalan dengan fitrah manusia yang bersifat holistik atau syumul. Sejalan dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, maka dibutuhkan pula sebuah sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat, di mana muncul suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi moral. Nah teman-teman, karena materi yang akan kita bahas adalah tentang kesejahteraan dalam Islam, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari kesejahteraan itu sendiri. Apa sih pengertian kesejahteraan itu? Nah, jadi kesejahteraan adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Nah, kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara atau maqasid syariah. Bagaimana sih kesejahteraan dalam perspektif Islam itu? Kesejahteraan dalam perspektif Islam, pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan hidup. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan. Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal tidak dapat dicapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu kehidupan yang sejahtera secara material, spiritual pada kehidupan di dunia maupun di akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dengan demikian, definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Selanjutnya, kesejahteraan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Al-Quran telah menghitung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4 yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan
agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan, dan terjaganya harta. Selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui tujuan kesejahteraan ekonomi Islam. Ada beberapa tujuan dalam kesejahteraan Islam. Yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kemudian, tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, ada distribusi harta kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang terakhir, menjamin kebebasan individu. Dari materi yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan atau falah itu mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqasid syariah. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat